Garuda menjala bangku. Babak semifinal dibuka dengan duel menarik antara Vietnam U16 melawan Thailand U16. Laga ini berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya dan juga di stadion yang sama mempertemukan Timnas Indonesia U16 kontra Timnas Australia U16. Garuda Muda berstatus juara grup A, sedangkan Australia menjadi yang terbaik di grup C Piala AFF U16 2024. Lebih dari sepekan turnamen tersebut digelar di kota Bengawan. Pelaksanaan Piala AFF U16 2024 pun mendapatkan pujian dari pelatih Australia U16 Brett Maloney. Dia menyebut fasilitas termasuk rumput stadion cukup bagus, tidak ada masalah. Untuk fasilitas memang tidak menjadi kendala, namun Brett Maloney sedikit mengeluhkan jadwal pertandingan yang dimainkan pada sore hari. Sepanjang fase grup, Sakura selalu melakoni laga pada pukul 15.00 di Stadion Sriwedari, Kota Solo. Pelatih Australia Brett Maloney menyebut tidak memiliki keuntungan seperti Timnas U16 Indonesia, di mana memiliki periode istirahat 3 hari sebelum memulai babak semifinal. Australia hanya memiliki 1 hari istirahat sebelum melakoni babak semifinal di Asian Cup U16 2024. The Juice baru menyelesaikan laga terakhir grup C usai mengalahkan Timor Leste 12-0, yakni pada Sabtu 29 Juni 2024. Kemudian mereka harus bentrok lagi di semifinal melawan tuan rumah Timnas U16 Indonesia, yakni pada Senin malam ini 1 Juli 2024. Sementara di sisi lain, Timnas U16 Indonesia memiliki keuntungan karena sudah menyelesaikan grup A sejak Kamis 27 Juni 2024. Artinya, pasukan Nova Arianto memiliki 3 hari istirahat penuh sebelum memulai semifinal. Mengomentari keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia, pelatih Australia Brett Maloney mengakui tidak memiliki keuntungan dalam timnya. Mengenai pertanyaan soal recovery, saya pikir pedoman FIFA adalah 72 jam untuk setiap pertandingan. Kami tidak memiliki itu, kata Brett Maloney saat konferensi pers jelang laga Minggu 30 Juni 2024. Sejujurnya, Indonesia punya keistimewaan itu karena drawing tuan rumah. Jadi itu di luar kuasa kami, tambahnya. Meskipun begitu, Brett Maloney menekankan anak asuhnya untuk tetap tampil terbaik melawan Timnas U16 Indonesia. Sementara itu, Nova Arianto tidak melihat Australia menderita karena hanya punya istirahat 1 hari. Hal ini dikarenakan mereka melakukan rotasi di laga terakhir. Skuad Garuda Asia atau julukan Timnas Indonesia U16 bisa dibilang dihadapkan dengan tim terkuat di ajang tahunan ini. Sebab Timnas Australia U16 tercatat sebagai satu-satunya tim yang tidak kebobolan di 3 laga awal fase grup. Bahkan di salah satu pertandingan, skuad asuhan Brett Maloney ini menang 12-0 atas Timor Leste U16. Di level U16, Australia U16 memang tak bisa diremehkan. Mereka pernah 2 kali lolos ke semifinal Piala Asia U16, tepatnya pada tahun 2010 dan juga 2018. Bahkan ketika masih tergabung di Konfederasi Oseania atau OFC, Timnas Australia kelompok umur ini finish runner-up di Piala Dunia U17 1999. Karena itu, Timnas Indonesia U16 dihadapkan dengan tim yang memiliki tradisi yang bagus. Meskipun begitu pantang bagi Timnas Indonesia U16 untuk minder, Timnas Indonesia U16 memiliki sejarah pernah menumbangkan Timnas Australia U16 di ajang Piala AFF U16. Dan momen itu terjadi di semifinal Piala AFF U16 2013. Di bawah besutan Sultan Harhara, Timnas Indonesia U16 tidak minder saat dihadapkan dengan Australia U16. Terbukti, meski 2 kali tertinggal, Timnas Indonesia U16 selalu sanggup menyamakan kedudukan. Saat itu, gol-gol Australia U16 dicetak oleh Jamal Renes pada menit ke-31 dan Costa Petratos pada menit ke-67. Sementara itu, gol Timnas Indonesia U16 dilesakkan oleh Gatot Wahyudi pada menit ke-56 dan Reksa Maulana pada menit ke-80. Karena skor sama kuat 2-2, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Saat itu, kelima eksekutor penalti Timnas Indonesia U16 berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, yakni Mahir Raja, Samuel Christianson Simanjuntak, Anang Kustiawan, Reksana Maulana, dan Kapten Timnas Indonesia senior saat ini Asnawi Mangkualam. Sementara di kubu Australia U16, 1 dari 5 eksekutor mereka ada yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Timnas Indonesia U16 menang 5-4 atas Australia U16.
Kesuksesan 11 tahun yang lalu tersebut dijadikan motivasi Muhammad Irja Mirjatullah dan juga kawan-kawan. Jika lolos ke final, timnas Indonesia U16 semakin dekat untuk melakukan back-to-back gelar Piala AFF U16. Sintayong pernah mempermalukan pelatih timnas Australia U16 Brad Maloney. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pernah mengalahkan Brad Maloney di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Saat itu, Sintayong membesut timnas Indonesia U23, sedangkan Maloney memegang jabatan pelatih timnas Malaysia U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor saat itu sama kuat 1-1. Sampai akhirnya timnas Indonesia U23 menumbangkan timnas Malaysia U23 via adu tendangan penalti, yakni dengan skor 4-3. Hernando Ari menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia U23 dengan menepis 2 tendangan penalti timnas Malaysia U23. Kebetulan saat itu Nova Arianto juga berstatus sebagai asisten pelatih timnas Indonesia U23. Jadi sedikit banyak Nova Arianto telah paham dengan racikan strategi Brad Maloney. Apakah Sintayong berani memanggil Boaz Salazar, penyerang yang pernah membobol gawang China dan juga Arab Saudi? Ya, timnas Indonesia akan mengarungi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan berat menanti timnas Indonesia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bahkan 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi bisa memberikan persaingan kepada lawan-lawan tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Oleh Romani dari FC Utrecht dan juga Kevin Dix dari FC Copenhagen, kabarnya terus dibujuk oleh PSSI agar mau memperkuat skuad Garuda. Jika sampai September 2024 atau ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai dan oleh Romani tak kunjung datang, lalu apa rencana yang akan diambil oleh Sintayong? Ya, mengandalkan Jens Reven tentu dapat dijadikan alternatif. Namun, memanggil kembali Boaz Salazar ke timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Sintayong. Bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberikan motivasi atau melatih para personel skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Boaz Salazar merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Boaz Salazar pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan juga muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela timnas Indonesia. Ketika memperkuat timnas Indonesia, sejumlah negara top Asia pernah dibobol oleh Boaz Salazar. Sebut saja Oman dan juga 2 lawan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni China dan juga Arab Saudi. Satu lagi, Boaz Salazar pernah membobol tim yang saat itu baru saja finish peringkat 4 di Piala Dunia 2010 Uruguay. Karena itu soal kualitas jangan pernah ragukan Boaz Salazar yang kini merumput bersama Persewar Waropen di Liga 2. Ya, jadi bagaimana Sintayong siap menjadikan Boaz Salazar sebagai mentor sektor depan timnas Indonesia? Adu prestasi gemilang Roberto Mancini versus Sintayong jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini dan juga Sintayong memiliki prestasi yang sama-sama luar biasa sebagai pelatih dan keduanya bakal bentrok di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memasuki babak ketiga. 18 tim terbaik yang akan saling beradu memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang berhasil lolos ke babak ini. Hebatnya lagi, skuad Garuda merupakan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pada babak ini timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama dengan 3 raksasa Asia, yakni Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Selain itu, anak asuh Sintayong juga akan menghadapi Bahrain dan juga China. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia wajib finish di posisi 2 teratas. Paling tidak, Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan harus finish di posisi 3 atau keempat, yakni untuk memperpanjang napas lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun untuk mewujudkan itu bukanlah hal yang mudah, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi oleh anak asuh Sintayong merupakan tim-tim yang sangat tangguh. Timnas Arab Saudi contohnya. Meskipun berasal dari pot 3, mereka memiliki komposisi tim yang sangat kuat dan juga pelatih yang hebat kelas dunia, yakni Roberto Mancini.
Roberto Mancini adalah pelatih hebat asal Italia yang telah meraih banyak kesuksesan saat menangani tim-tim elit Eropa. Tercatat, Mancini meraih gelar Coppa Italia saat menangani Fiorentina pada musim 2000-2001 dan juga Lazio pada musim 2003-2004. Kemudian saat menjadi juru taktik Inter Milan, ia juga pernah mempersembahkan 2 gelar Supercoppa Italia, 2 Coppa Italia dan juga 3 Scudetto. Lalu bersama Manchester City ia pernah mempersembahkan 1 gelar Premier League dan juga 1 gelar Community Shield. Bukan hanya itu, Roberto Mancini juga membawa timnas Italia menjadi juara Euro 2020. Padahal saat itu Gli Azzurri atau julukan timnas Italia bukan tim yang dijagokan untuk menjadi juara. Sementara itu, meski berhadapan dengan Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini, timnas Indonesia tentu tidak akan gentar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga memiliki sederet prestasi yang gemilang. Pelatih asal Korea Selatan itu yang pernah membawa klub yang pernah dilatihnya, yakni Seongnam Ilhwa Chunma, menjuarai Piala Korea dan juga menjadi juara Liga Champions Asia musim 2009-2010. Kemudian di timnas Korea Selatan, Sintayong juga pernah membawa Teguk Warriors menjadi juara EAFF 2017 atau Piala AFF-nya Asia Timur. Jangan lupa juga, Sintayong juga sangat gemar mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Mulai dari meloloskan 3 level timnas Indonesia ke Piala Asia, lolos fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya, lolos semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, hingga melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya juga. Karena itu laga timnas Indonesia versus Arab Saudi menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Sebab ini bukan hanya soal pertarungan 2 negara, namun juga adu gengsi antara 2 pelatih kelas dunia, yakni Sintayong dan juga Roberto Mancini. 2 pemain timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan juga Nathan Chuaon dikabarkan sama-sama dilirik oleh klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United. Awalnya Oxford United lebih dahulu dirumorkan dengan Marcelino Ferdinand sebab wonderkid timnas Indonesia ini sudah habis kontrak di KMS Cadenza. Peluang Marcelino gabung ke klub Inggris ini memang besar, mengingat Oxford United merupakan klub milik orang Indonesia yakni Anindya Bakri serta milik Erick Thohir. Anindya Bakri dikabarkan menjadi pemegang saham mayoritas, yakni sebesar 51% di klub tersebut. Menurut kakaknya Octavianus Fernando, Marcelino Ferdinand akan diumumkan dalam waktu seminggu ini. Menariknya bukan hanya Marcelino saja yang dikaitkan dengan Oxford United, satu nama lainnya adalah Nathan Chuaon. Dan rumor ini berhembus dari akun fanbase Swansea City di media sosial X. Saat ini Nathan memang berstatus sebagai pemain The Swans. Menurut laporan akun X @The Swans Express, Oxford United sedang memantau perkembangan Nathan Chuaon dan pihak klub juga ingin melepas pemain berusia 22 tahun ini. Dan jika transfernya mulus, maka 2 pemain timnas Indonesia ini akan menjadi rekan setim di Oxford United yang baru saja promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di laga perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil menang, maka ranking FIFA squad Garuda bakal meroket. Sintayong dan juga anak asuhnya menyambut perjuangan baru untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih memastikan diri ke babak ketiga. Ya, di round 3 ini timnas Indonesia akan bertemu tim-tim kuat Asia. Dari hasil undian, Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Laga pertama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang. Jika berhasil mencuri kemenangan, maka anak asuh Sintayong mendapatkan dampak nyata kenaikan di ranking FIFA. Sebagai informasi, Arab Saudi ada di ranking 56 dan timnas Indonesia ada di ranking 134 dunia. Maka jika menang, tambahan poin skuad Garuda akan melejit. Melansir laman footballranking.com, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,38 poin Anda sukses mengalahkan Arab Saudi. Dan tambahan poin itu akan membuat skuad Garuda total akan mengoleksi 1128,11 poin. Artinya, ranking FIFA akan naik 6 tingkat dari 134 ke 128. Diharapkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Apalagi jika berhasil menang, tim asuhan Sintayong bisa percaya diri menghadapi lawan kuat selanjutnya, yakni seperti Australia, Jepang, Bahrain dan juga China. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini.
Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.